Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Sri Herianingrum, mengingatkan pemerintah soal pentingnya antisipasi dampak perkembangan kecerdasan buatan alias AI. Teknologi robot mulai menggerus berbagai jenis pekerjaan, terutama yang hanya membutuhkan keterampilan rendah. Merujuk kajian Lembaga Dana Moneter Internasional, AI bisa melebarkan ketimpangan di sektor ketenaga kerjaan. Sebanyak 40% dari jumlah pekerjaan saat ini berpotensi tergantikan oleh AI atau kecerdasan buatan. Di dunia perbankan, Sri memberi contoh lain, AI juga bisa menggantikan tugas-tugas administratif dan layanan pelanggan. Artinya jumlah pekerja dari layanan tersebut juga bakal berkurang. Apakah AI ini mampu meningkatkan produktivitas bisnis secara keseluruhan? Juga apakah teknologi AI atau teknologi kecerdasan buatan ini akan menggeser secara perlahan struktur pasar ke arah korporasi yang lebih mengandalkan modal dan teknologi? Apakah dengan AI ini pekerja dengan skill rendah akan semakin sulit mencari kerja? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Sekjen Aliansi Buruh Indonesia, Bung Imam Ghazali. Assalamualaikum Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nanan. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bung? Masih demo? Alhamdulillah sehat. Iya, itu Iya. 1 Mei ya, Hari Buruh ya. Saatnya untuk mulai melakukan apa itu menjadi lebih terhormat di negeri ini. Luar biasa Bung Imam. Penggunaan teknologi digital saat ini kian masif di berbagai sektor kehidupan, terutama ekonomi. Apakah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence bisa menggeser posisi para pekerja dengan skill rendah dan skill tinggi? Dan apakah adopsi kecerdasan buatan dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, Bu? Ya, terima kasih, Bung Nanang. Eh, jadi mau tidak mau ya, di era yang semakin maju ini teknologi digital menjadi sebuah hal yang memang akan mendampingi kehidupan manusia ya. Jadi kalau dikatakan apakah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI nanti ini bisa menggeser posisi para pekerja dengan skill rendah ataupun skill tinggi, jawabannya bisa ya. Dan kenyataannya faktanya memang demikian. Jadi dengan kecanggihan teknologi digital ini kita sudah tahu banyak beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan atau membutuhkan manusia hadir di situ, kenyataannya sekarang tidak perlu ada kehadiran manusia di situ pun pekerjaan itu juga lancar. Mungkin di era digital ini yang sederhana saja ya, sederhana misalkan kalau kita masuk ke tol begitu ya, kalau dulu harus ada selalu yang melayani untuk melakukan transaksi, sekarang kan sudah tidak lagi ya. Itu di yang sederhana yang bisa kita amati sehari-hari ya. Uh, Juga di misalkan di dunia pekerjaan ya, misalkan bahkan di dunia HR gitu ya. Uh, itu kalau kita lihat fungsi payroll ya personaliaan itu menjadi semakin tidak ada karena digantikan oleh hal-hal tersebut, teknologi tersebut. Bahkan sekarang Gunanan untuk melakukan seleksi karyawan pun ya
sekarang sudah tidak perlu lagi perusahaan itu menyiapkan para interviewer-interviewer gitu ya, para petugas rekrutmen ya. Semua bisa dilakukan oleh AI. Jadi calon karyawan tinggal mengaplikasi, kemudian di situ ada tes-tes psikologi dan sebagainya yang semuanya sudah didesain sedemikian rupa sehingga apa namanya jawaban-jawaban dari para pelamar tadi itu bisa dilakukan analisa, begitu ya. Di industri pun juga demikian ya, automation itu juga sudah ada di mana-mana. Ya, dan tidak perlu harus, bahkan orang bisa mengendalikan mesin-mesin produksi tidak harus di tempat kerja, Bung Nanang, dia bisa di tempat di luar, bahkan jauh, bahkan di luar negeri dia bisa mengendalikan mesin-mesin itu. Karena istilahnya sekarang itu sudah eranya IoT ya, Internet of Things. Jadi segala sesuatu yang tersambung dengan internet. Dan apakah produktivitas secara keseluruhan bisa meningkat? Iya, saya katakan. Tapi kalau secara keseluruhan tidak selalu ya. Ada beberapa pekerjaan nanti yang memang tidak bisa digantikan oleh teknologi, di mana di sana tetap mengharuskan ada kehadiran manusia yang sampai dengan saat ini memang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, begitu Bung Nana. Bung Imam, apakah harus ada perhatian yang lebih pada upaya menghadapi dampak AI ini apa? Dan apakah pemerintah sudah melakukan kebijakan untuk mengantisipasi ya perkembangan kecerdasan buatan? Kok sepertinya AI ini jadi musibah gitu ya? Gimana, Ya, Bung? ya betul. Memang akan menjadi musibah ketika tidak siap begitu ya. Ketika disiap. Dan ini memang disadari apalagi oleh negeri ini. Dan kita juga mengetahui banyak polisi-polisi pemerintah yang juga memang tidak siap. Jadi misalkan banyak dimaknai era digitalisasi itu misalkan hanya sekedar menyalin segala sesuatu yang bersifat hard copy kepada soft copy begitu ya. Kemudian tadi ada istilah apa namanya bagaimana kita menggunakan teknologi canggih gitu. Tapi pada akhirnya disadari bahwa sebenarnya yang paling penting adalah mentalitas gimana. Mentalitas bagaimana menggunakan teknologi itu dan kemudian mentalitas bagaimana memacu sebuah kreativitas untuk bahkan teknologi itu nanti digunakan untuk memudahkan pekerjaan dan menolong serta menjahterkan manusia. Dan ini yang perlu kita khawatirkan ya, eh, beberapa kebijakan pemerintah ini yang harus kemudian apa namanya harus kita dorong untuk bisa pemerintah ini istilahnya itu mengantisipasi hal itu. Misalkan Bu Nanang ya, ini kan banyak karyawan para pekerja atau bahkan warga negara ini khawatir bagaimana mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Padahal permasalahannya adalah bahwa eh, yang bisa dilakukan oleh pemerintah biasanya dalam membuat sebuah kebijakan bisa ketika dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau tidak mau kalah dengan robot, ya berarti manusia kan harus lebih unggul. Kalau robot atau teknologi selalu di-upgrade, berarti mestinya pengupgradekan kemampuan manusia itu harus melebihi itu. Dan keberpihakan terhadap pendidikan eh, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini yang saat ini masih dirasa masih kurang ya. Pemerintah lebih banyak ke arah ekonomi, bahkan ya kita tahu sendiri kalau sudah pas waktunya setiap 5 tahun ribut untuk mendapatkan jatah-jatah kue-kue politik sehingga AP dengan visi ke depan bagaimana manusia itu harusnya disejahterakan oleh teknologi bukan sebaliknya. Baik, Bung Imam. Banyak pekerja ini khawatir bahwa pekerjaan mereka akan tergantikan. Bahkan tahun lalu Goldman Sachs itu menerbitkan sebuah laporan bahwa AI ini bisa menggantikan sekitar 300 juta jenis pekerjaan tetap. Nah, lantas bagaimana Islam mendudukkan problem AI, lapangan pekerjaan, dan sistem ketenaga kerjaan itu sendiri, Bung Imam? Jadi begini Bung Nanang, bahwa AI ini sebenarnya kan juga ada aspek positif dan negatifnya secara umum ya. Memang secara positif beberapa penggunaan teknologi ini juga bisa meningkatkan efisiensi ya. Kemudian juga katakanlah meminimalisasi kesalahan
kan banyak istilah kita human error gitu ya. Nah, teknologi ini bisa meminimasi dampak itu kan gitu ya. Dan kemudian juga eh, bisa juga bahkan untuk lebih kecepatan mengambil keputusan karena analisanya bisa dilakukan secara cepat sehingga tidak harus merangkai satu informasi secara manual yang lama, tetapi bagaimana informasi tadi dirangkai dengan secara kemudian diambil sebuah opsi-opsi keputusan dan tinggal orang yang membuat kebijakan atau keputusan itu membuat keputusan dengan opsi itu. Itu positifnya Bung Nanang. Namun memang harus sadari ada negatifnya. Jadi ini juga teknologi ini juga bukan tidak ada kekurangan, tetapi juga ada kekurangannya. Yang pertama mahal, Bu Nanang. Ini mahal. Jadi makanya tidak semua perusahaan, tidak semua instansi dan sebagainya itu menggunakan ini karena bagaimanapun investasinya mahal, ya kan gitu. Kemudian yang kedua minim emosi. Padahal namanya manusia fitrahnya itu kan pasti punya naluri. Nah, karena minim emosi justru kehadiran ini di tingkat sosial menimbulkan dampak, ya, menimbulkan dampak terjadinya disharmonisasi sosial karena memang bagaimana pelayan publik dan dilakukan secara itu minim emosi dan ada juga minimnya jadi kita harus tahu ya ini degradasi artinya gini teknologi ini ya ini dia tidak bisa mengupgrade dirinya maka lama kelamaan sebagaimana mesin itu ya melakukan dan rusak dan yang paling kita khawatirkan adalah memang faktor etika ya. Ya kan tadi minim emosi sehingga kadang etika tidak diperhatikan. Nah, itu plus minusnya Bung Nanang dan tidak semua pekerjaan manusia bisa digantikan oleh AI ini ya karena ada beberapa pekerjaan seperti analisa dan sebagainya bagaimana kreativitas itu dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana menghadapinya ini yang harus kita menurut saya harus didukkan bahwa ini kan sebenarnya adalah sebuah teknologi yang di dalam Islam itu sebagai kita anggap sebagai sebuah madaniyah. Segala hasil karya manusia yang bisa general, siapapun bisa apa namanya menggunakannya. Namun yang paling penting adalah bagaimana teknologi ini digunakan untuk kesejahteraan manusia. Namun tidak cukup dengan itu, kita semua paham bahwa misi manusia ini tidak hanya sekedar misi hidup manusia ini tidak hanya sekedar sejahtera dan makmur, tetapi bagaimana mereka itu kemudian hidup ini disesuaikan dengan aturan Tuhan, ya. Oleh karena itu di dalam Islam mestinya teknologi ini tidak dibiarkan begitu saja, tetapi juga harus diatur dan ini adalah tugasnya pemerintah. Pemerintah harus mengatur ini sedemikian rupa supaya yang pertama mencegah terjadinya kapitalisasi. Ya, kita tahu bahwa teknologi tinggi itu adalah padat modal dan hanya dikuasai oleh para kapitalis. Jika tidak dibuatkan sebuah aturan yang memperhatikan aspek norma bahkan apa namanya agama, apalagi di dalam Islam kita harus juga memahami misi kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang terjadi adalah kapitalisme itu yang akan menggerus kehidupan manusia itu sendiri. Dan kita berharap mudah-mudahan pemerintah dan kita semua bisa mencegah hal itu terjadi. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bung Imam atas pemaparannya dan semoga ini menjawab kekhawatiran dari sebagian pekerja atau karyawan tentang hiruk pikuknya atau peran AI yang semakin aktif di dunia ketenaga kerjaan. Semoga Bung Imam sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.